Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat semua ya. Baiklah, sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Apakah kalian sudah tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Ya benar, di sini kita akan belajar tentang lingkungan. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang lingkungan. Tolong didengarkan dan diperhatikan, jangan ribut sendiri ya. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang tema 9 kekayaan negeriku, subtema 1 kekayaan sumber energi di Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan fungsi sumber daya alam bagi lingkungan sekitar. Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan memengaruhi kehidupan manusia. Sumber daya seperti udara, cahaya, dan air merupakan lingkungan bagi kita. Lingkungan menyediakan kebutuhan bagi manusia dalam berbagai hal. Lingkungan memengaruhi manusia karena manusia senantiasa beradaptasi dengan lingkungan dalam memenuhi kebutuhannya. Fungsi lingkungan bagi manusia yaitu A. Sebagai tempat tinggal, B. Sebagai tempat hidup dan mencari makanan, C. Sebagai tempat berlangsungnya aktivitas atau bekerja. Selain bermanfaat bagi manusia, lingkungan juga bermanfaat bagi tumbuhan dan hewan. Makhluk hidup memerlukan lingkungan untuk bertahan hidup. Berdasarkan materi, lingkungan terbagi dua jenis, yaitu lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Lingkungan biotik adalah lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Contoh komponen biotik yaitu manusia, tumbuhan, dan hewan. Sedangkan lingkungan abiotik adalah lingkungan yang terdiri atas makhluk tak hidup. Contoh lingkungan abiotik yaitu tanah, air, udara, dan sinar matahari. Aktivitas manusia tergantung pada tersedianya sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu berasal dari alam dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam dikelompokkan menjadi dua, yaitu berdasarkan lokasi sumbernya dan sifatnya. Menurut lokasinya, sumber daya alam dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber daya alam darat dan sumber daya alam perairan. Menurut sifatnya, sumber daya alam dikelompokkan menjadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Mengidentifikasi kegiatan ekonomi berdasarkan ketersediaan sumber daya alam. Kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat sangat berlangsung pada sumber daya alam yang dapat dilihat. Ada yang dilakukan di dataran rendah, dataran tinggi, sungai, danau, pantai, dan laut. Perbedaan kegiatan ekonomi masyarakat berdasarkan kondisi atau letak tempat tinggalnya merupakan karakteristik antara ruang. Berikut beberapa kegiatan ekonomi masyarakat berdasarkan sumber daya alam. Yang pertama itu ada pantai. Pantai merupakan batas pertemuan antara dataran dan lautan. Sumber daya alam yang di pantai misalnya ikan, cumi-cumi, kepiting, ubur-ubur, etc. Kegiatan ekonomi masyarakat di sekitar pantai seperti nelayan, petani garam, pedagang, usaha penginapan, jasa pemandu wisata, dan penyewa alat-alat nelayan. Yang kedua, laut. Laut adalah kumpulan air asin dalam jumlah banyak dan luas yang menutupi permukaan bumi. Sumber daya alam yang ada di laut antara lain ikan, mutiara, kerang, dan rumput laut. Kegiatan ekonomi masyarakat di daerah laut
laut seperti nelayan, wisata bahari, dan pengeboran minyak bumi. Yang ketiga, sungai. Sungai adalah aliran air yang besar dan berbentuk secara alami. Sumber daya alam yang terdapat di sungai antara lain ikan, udang, belut, dan keong. Ada juga yang memanfaatkan sungai sebagai sumber perairan bagi pertanian, jalur transportasi, serta kegiatan ekonomi masyarakat di sekitar sungai seperti penangkap ikan, pedagang, dan jasa transportasi. Yang keempat yaitu dataran tinggi. Dataran tinggi yang memiliki lebih 400 meter di atas permukaan laut. Contoh sumber daya alam dataran tinggi antara lain kol, kentang, teh, dan apel. Dataran tinggi baik untuk menanam sayuran dan buah-buahan. Selain itu, bisa juga untuk tempat wisata. Kegiatan ekonomi masyarakat di dataran tinggi antara lain pertanian, peternakan, objek wisata, jasa penginapan, dan jasa pemandu wisata. Yang kelima ada dataran rendah. Dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah banyak dimanfaatkan untuk pertanian, peternakan, industri, dan lahan perumahan. Contoh sumber daya alam dataran rendah antara lain padi, jagung, kedelai, dan bawang merah. Baiklah anak-anak, itulah materi pembelajaran kita hari ini. Untuk anak-anak, apakah ada yang ingin bertanya untuk materi yang tadi Ibu sampaikan dan PR ya sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini. Baiklah, sudah selesai menulis PR-nya. Silakan untuk siap-siap kita pulang. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Doa mulai. Amin. Untuk anak-anak jangan lupa kalau sampai rumah salam pada orang tua ya, dan hati-hati di jalan. Baiklah, itulah penjelasan materi yang sudah saya sampaikan tadi. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.